Jadi ini malam minggu dan gue masih kerja. Uh, gue memang selain bekerja full time juga bekerja memegang posisi di beberapa perusahaan lain sebagai advisor dan konsultan. Dan seringkali orang bertanya, kenapa sih gue mencoba melakukan banyak sekali hal? Sebenarnya gue udah dari dulu begini. Dan gue ngerasa gak perlu menjelaskan ini atau menjustify ini ke siapapun. Dan gue juga gak tahu kenapa gue bikin video ini. Tapi ada satu hal sebenarnya yang terjadi ke gue awal tahun ini yang membuat gue menjadi semakin terdorong dan semakin yakin sebenarnya tentang apa yang gue lakuin ini. Maksudnya melakukan banyak hal. Dan kejadian itu adalah ketika di bulan Januari kemarin bokap gue mengalami kegagalan operasi 2 kali di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Dan gue harus mengevakuasi bokap gue ke Singapura. Ada beberapa hal yang pengen gue sampaikan mengenai hal itu. Dan ini mungkin akan berlawanan dengan asumsi beberapa orang yang selama ini ngobrol ke gue tentang hal itu. Pertama, di luar dari jaminan kesehatan yang diberikan oleh tempat kerja bokap gue itu gak punya asuransi kesehatan sama sekali. Nothing. Jadi kemarin ketika gue memutuskan buat mengevakuasi bokap ke Singapura, itu dengan penuh kesadaran bahwa semuanya akan kita bayar sendiri. Dan memang itulah yang terjadi. Hampir setiap rupiah dan dolar Singapura yang keluar itu adalah dari kantong gue. Dan tentunya sebagai anak gue gak menyesal sama sekali, karena bokap gue selamat dan sekarang dia sehat. Gak ada yang gue sesalin dari itu. Gue bersyukur gue bisa melakukan itu. Tapi satu hal, menyelamatkan nyawa bokap gue itu kemarin hampir menghabiskan seluruh tabungan life savings yang gue punya, yang udah gue tabung pelan-pelan dari semenjak gue mulai kerja tahun 2012. Jadi selama 8 tahun ini gue bekerja, gue orangnya cenderung hemat. Gue aktif berinvestasi, kekumpul sejumlah uang selama 8 tahun itu, dan hampir semuanya habis untuk perawatan dan pengobatan bokap gue yang cuma selama sekitar 2 minggu di Singapura. Habis hasil kerja 8 tahun untuk 2 minggu pengobatan dan perawatan di Singapura. Itu satu hal pertama. Hal yang kedua, setelah kita pulang, kemudian kita melakukan klaim ke tempat kerja bokap gue, ternyata tidak di cover secara penuh. Jadi hanya di cover secara partial, sebagian. Dan gue gak bisa berkata-kata banyak atau berbuat banyak, karena sudah menjadi keputusan bokap untuk tidak memperpanjang urusan itu. Which means that secara finansial akan butuh waktu untuk gue merecover apa yang sudah keluar kemarin. Yang tentunya gak menjadi masalah, karena again gak ada yang gue sesalin. Bokap gue hidup dan sehat.
Tapi dua hal inilah kemudian yang mengubah cara pandang gue tentang karir gue, tentang hidup gue, tentang apa itu arti uang dan penghasilan, dan seberapa ternyata tidak berharganya hasil kerja 8 tahun ketika kita bandingkan dengan pengobatan dan perawatan di Singapura yang ternyata menghabiskan hampir secara total hasil kerja gue selama 8 tahun itu. Dan situ gue menyadari sesuatu. Kalau ternyata di Indonesia ini, kalau lo mau keluarga lo, orang-orang yang lo peduli, orang-orang yang lo cintai, untuk bisa menghadapi penyakitnya, bisa berumur panjang, bisa tetap sehat, kerja keras buat lo itu bukan pilihan. Itu kewajiban. Kerja keras bukan hanya di satu lini, tapi di banyak lini, di banyak area. Lo udah gak bisa lagi kerja atau usaha dengan mindset yang linear. Karena seperti yang tadi gue sampaikan tadi, bertahun-tahun kerja linear ternyata habis semuanya dalam waktu 2 minggu. Dan itu yang membuat gue menjadi semakin yakin dan menjadi semakin terdorong untuk melanjutkan apa yang sebenarnya selama ini gue lakukan. Bukan cuma soal hidup hemat, menghargai setiap rupiah dan dolar, soal aktif berinvestasi, tapi juga soal mental dan kemauan keras untuk kerja keras dan mengejar semua kesempatan yang ada. Meskipun itu berarti gue harus kerja di malam minggu. Dan buat gue itu adalah harga yang sangat worth it untuk dibayar. Gue juga gak tahu kenapa gue bikin video ini. Gue cuma sekedar ingin get it off my chest. So, yeah.